Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih. Bersyukur malam hari ini kita diberi kesempatan untuk kita boleh datang untuk menyembah Tuhan, untuk boleh mencari wajahnya, mencari pribadinya. Malam hari ini sama-sama kita mau belajar. Kalau di bulan ini tema kita tentang privilege akses yang istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita anak-anaknya, ya, bahwa kita ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita, Tuhan memberikan satu janjinya bahwa pribadinya itu adalah akses untuk kita boleh langsung, gak ada perantara lain, hanya Tuhan Yesus saja Sang Imam Besar kita. Jadi satu akses yang sangat spesial yang diberikan kepada kita di dalam Yeremia yang kita belajar di bulan ini, Yeremia 29. Mari sama-sama kita baca Yeremia 29 ayat 12 dan 13. Pak Endro mungkin bisa ditampilkan aja, bacanya dari situ aja nggak apa-apa. Di page halaman 2. Yeremia 29 ayat 12. Oh, kekecilan ya Pak ya. Bisa baca nggak? Enggak ya? Bisa. Oke, Yeremia 29 ayat 12 dan 13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Lanjut di 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Di pasal dan ayat yang sama, saya membaca di dalam NIV gitu ya. Then you will call on me and come and pray to me and I will listen to you. Ketika kita berseru, kita datang dalam doa kita, kalau yang di terjemahan lainnya dalam doa dan worship kita, aku itu akan mendengar engkau. Dan ayat yang 13 dikatakan, you will seek me, ketika kamu mencari aku dan menemukan aku, ketika kamu itu mencari aku dengan with all your heart, ketika kamu mencari aku dengan segenap hati. Malam hari ini ketika Tuhan sudah memberikan spesial akses kepada kita yang sangat istimewa untuk kita didengar, ketika kita berseru, ketika kita worship, Tuhan mendengar kita, ketika kita mencari dia berkenan untuk ditemui, itu adalah akses istimewa yang diberikan kepada kita anak-anaknya. Tapi satu yang kita akan belajar malam hari ini adalah bagaimana sikap yang tadi di ayat 13. Kamu akan menemukan aku ketika kamu menanyakan aku, ketika kamu mencari aku dengan with all your heart. Malam hari ini kita akan belajar satu sikap yang Tuhan inginkan kepada kita ketika kita ini diberi Tuhan. Tuhan memberikan janjinya bahwa Dia memberikan akses yang khusus buat kita adalah satu sikap. Karena di ayat 13 ini adalah satu ayat conditional. Artinya apa? Tuhan itu berkenan, Tuhan itu bisa ditemui ketika, syaratnya adalah ketika kita mencarinya dengan bersungguh-sungguh, dengan segenap hati. Tuhan itu berkenan ditemui, Dia available untuk kita ketika kita mencari Dia, menanyakan Dia dengan segenap hati. Nah, kita mau sama-sama malam hari ini, apa yang dirindukan Tuhan? Mencari Dia atau kesungguhan di dalam mencari Tuhan. Kita mungkin bisa saja gitu ya, setiap anak-anak Tuhan harusnya memiliki sikap ini. mempunyai sikap
sungguh-sungguh, mempunyai sikap tekun, mempunyai sikap yang baik, yaitu kesungguhan. Ya, saya berharap kita semua ini, ketika kita saat ini menghidupi hidup kita saat ini, satu sikap yang kita harus bangun di dalam diri kita dan juga harusnya ke anak-anak kita kenalkan, yaitu satu sikap, yaitu kesungguhan, sungguh-sungguh. Apa sih itu kesungguhan atau sikap yang sungguh-sungguh itu seperti apa? Dikatakan di sini, ya, kesungguhan adalah satu sifat positif yang harus dimiliki yang berdampak baik dalam kehidupan seseorang. Bersungguh-sungguh atau sikap yang sungguh itu adalah satu sikap yang memampukan atau mendorong seseorang itu untuk melakukan sesuatu itu dengan sekuat-kuatnya, dengan segenap hati, dengan sepenuh minat. Nah, sikap yang sungguh-sungguh ini membuat seseorang itu bisa tidak menyerah, bertahan sebelum mencapai tujuan dan menikmati hasilnya. Ya, itu adalah satu sikap sungguh-sungguh. Kita mungkin saat ini bisa gitu ya memiliki, atau kita bilang, oh aku ini orangnya sungguh-sungguh kok. Ya, aku serius untuk mengerjakan apa yang menjadi bagianku. Aku serius ketika aku bekerja. Aku bertanggung jawab, aku sungguh-sungguh ketika aku bekerja. Ketika aku mengerjakan tugas-tugas keseharianku, baik sebagai karyawan, baik sebagai ibu rumah tangga, apapun profesi kita, satu sikap sungguh-sungguh ini adalah satu sikap yang baik, yang positif, yang harus dibangun. Karena tadi dikatakan apa? Sikap yang sungguh-sungguh, sikap yang benar-benar mengupayakan sesuatu dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati, yang memampukan seseorang itu untuk bertahan, mengerjakan segala sesuatu itu sekuat-kuatnya, dengan segenap hati, tidak mudah menyerah. Itu adalah sikap sungguh-sungguh, satu kesungguhan, satu sikap yang harus dibangun oleh diri kita sebagai apapun profesi kita. Ibu-ibu di sini aku yakin punya sikap, tidak ada sikap yang careless, sikap yang seenaknya sendiri gitu ya. Saya yakin ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini juga punya sikap karakter yang sungguh-sungguh, mengupayakan dengan sekuat tenaga tadi, dengan segenap hati, untuk mengupayakan untuk mencapai sesuatu, misalnya untuk keluarganya, mengupayakan sesuatu untuk anak-anaknya. Enggak, tadi dikatakan tidak lelah, tidak menyerah ketika kita belum mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, saya berharap ini jadi karakter kita, setiap karakter yang harus dibangun di dalam diri kita. Enggak ada ibu-ibu yang wis males-malesan anaknya nggak makan, ya nggak apa-apa, nggak ada satu ibu yang membiarkan anaknya nggak belajar, ya dibiarin aja, atau orang tua yang seperti itu anaknya nggak belajar, ya sudah biarin aja, ya. Tapi saya percaya bahwa di sini ketika kita ini menjadi anak-anak Tuhan, satu sikap positif juga itu dibangun di dalam diri kita, yaitu kesungguhan. Karena kesungguhan ini punya dampak yang baik di dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika kita mengupayakan sesuatu, ketika kita sungguh-sungguh mengupayakan sesuatu, percaya, nggak menyerah ketika kita belum berhasil untuk mencapai tujuan kita, kesungguhan itu yang memampukan kita. Ketika kita nggak menyerah untuk anak-anak kita nggak bisa matematika, ya kita nggak menyerah gitu ya, dengan cara upayanya seperti apa. Kalau kita punya satu karakter atau sikap kesungguhan, kita akan mengupayakan, kita akan bertahan, kita akan tidak menyerah sampai anak kita ini tahu
bagaimana bisa mengenal atau mengerti matematika. Itu kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, keseharian kita, sikap yang sungguh-sungguh mengupayakan sesuatu. Saya kemarin hari Minggu kan sharing di Teens gitu ya, tanya. Ya, saya sampaikan hal yang sama seperti ini, tentang kesungguhan hati, tentang sikap yang sungguh-sungguh yang harus dibangun dan dimiliki mereka sejak masih remaja. Karena apa? Kesungguhan, gak ada proses instan di dalam kehidupan kita, di dalam anak-anak kita, tapi itu adalah sebuah sikap yang harus dibangun mulai mereka sejak muda. Mengupayakan sesuatu dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati, dengan tidak mudah menyerah. Karena ada dampaknya, mereka bisa mencapai sesuatu. Saya tanyakan, kalian punya sungguh-sungguh gak? Kalau ujian, kalau lagi ujian belajar gak? Mereka belajar, mereka punya kesungguhan, mereka punya keinginan untuk punya nilai yang baik, sehingga mereka harus belajar, sungguh-sungguh belajar. Ya, saya tanya, kalau ada PR dikerjakan enggak? Ya, ada yang ketawa-ketawa gitu ya. Ya, oh dikerjakan. Ada yang ngomong, ya kadang-kadang enggak dikerjakan. Nah, ini yang waktu kemarin minggu sharing. Biarlah sikap kesungguhan ini sesuatu yang positif yang kita bangun harus menjadi bagian dalam kehidupan kita, karena itu yang punya dampak terhadap kehidupan kita. Nah, malam hari ini yang kita tanyakan, yang kita akan sharingkan adalah tentang kesungguhan, sikap yang sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Bisa saja orang sungguh-sungguh karena ada sesuatu yang ingin dikejar, kehidupan yang lebih baik. Dia harus sungguh-sungguh bekerja dengan mati-matian untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Seorang pelajar, dia sungguh-sungguh belajar untuk bisa dapat prestasi akademik yang lebih baik. Orang dapat melakukan itu untuk mencapai sesuatu, tapi pertanyaannya, bagaimana dengan kesungguhan mencari Tuhan? Apakah kita ini sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan? Apa sih yang Tuhan inginkan dengan sikap yang sungguh-sungguh menanyakan atau mencari aku? Dikatakan di ayat yang 13, kamu akan menemukan aku jika kamu sungguh-sungguh mencari aku dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Ketika seseorang mengejar sungguh-sungguh mencari sesuatu karena dia ingin mendapat atau memperoleh, mencapai tujuannya. Tetapi pertanyaannya malam hari ini, apakah sikap kita, kesungguhan kita untuk mencari Tuhan itu ada pada kita enggak? Ada seorang penulis, ya, dia bertanya sama Tuhan, Tuhan, kalau manusia itu mencari atau mengejar Engkau, itu seperti apa sih? Gitu. Pada pergumulannya dia ketika dia membaca firman di ayat ini, seorang penulis itu menanyakan itu, dia bertanya sama Tuhan, God, apa yang dikerjakan harus dikerjakan oleh manusia ketika dia harus mengejar Engkau? Dalam perenungannya, di dalam firman-Nya yang dia baca, ada satu rema yang dia dapat, ada satu impresi, satu kesan di dalam hatinya. Tuhan menyampaikan, kalau kamu mengejar mimpimu itu seperti apa sih? Itu yang diremakan oleh Tuhan ketika dia bertanya, apa yang aku harus kerjakan ketika seorang itu harus mengejar Engkau? Tuhan hanya meremakan, memberikan pesan, impresi di dalam hatinya. Kalau kamu mengejar mimpimu, itu apa yang harus kamu lakukan? Mungkin bagi kita ketika Tuhan menjawab seperti itu mudah.
untuk kita membayangkan kalau aku mengejar mimpiku, aku akan kejar sekuat tenaga. Dengan segenap hati aku akan kejar mimpiku. Aku akan mengupayakan dengan semua passion yang terbaik, dengan kekuatan, dengan semua waktuku. Itu aku akan lakukan untuk mencapai atau mengejar mimpiku. Tuhan bilang ya sama. Kalau kamu mencari, mengejar aku dengan kesungguhan ya sama seperti yang kamu lakukan ketika kamu mengejar mimpimu, mengejar cita-citamu. Tapi seringkali karena Tuhan itu tidak terlihat, tidak kita bisa lihat manfaatnya, benefitnya secara langsung, seringkali kita itu nggak bisa melakukan chase atau mengejar Tuhan itu seperti apa? Apakah dengan sikap yang sama, dengan kesungguhan hati yang sama, dengan mengupayakan segala sesuatu yang sama? Ketika kita ingin mencari, menanyakan, mencari pribadinya, mengenal dia, apakah kita sama mengerjakannya ketika kita ingin mencapai studi kita, mencapai karir pekerjaan kita, apakah sama? Penulis ini menjawab, oh terima kasih Tuhan. Jadi ketika aku mencari Engkau dengan segenap hati, itu berarti seluruh hidupku sama, yang terbaik, upaya yang terbaik, itu yang akan aku berikan untuk Engkau. Nah, permasalahannya itu seringkali ya tadi, karena Tuhan itu tidak terlihat, tidak ada dampaknya, tidak ada manfaatnya. Seringkali kita nggak tahu sungguh-sungguh mencari Tuhan itu seperti apa. Sakit sedikit kita nggak datang, capek sedikit kita nggak bisa berdoa, hujan sedikit kita nggak datang. Apakah hal yang sama ketika kita harus datang ujian, harus datang bekerja, itu mengupayakan semua gitu. Hujan pun ya, kadang pakai jas hujan untuk dia datang ke tempat kerja. Harusnya mengejar Tuhan, mencari Tuhan, itu melakukan hal yang sama. Ketika Tuhan itu kita lihat, kita tempatkan sebagai apa di dalam hidup kita, itu yang bisa menjadikan kita dengan sikap yang benar, bagaimana dengan kesungguhan mencari Tuhan. Nah, minggu kemarin tuh saya juga menyampaikan ke anak-anak teens, sungguh-sungguh mencari Tuhan, kamu memang bisa gitu ya, studi, kerja keras, belajar seperti itu. Kalau mengejar Tuhan, kenapa sih Tuhan itu perlu dengan sungguh-sungguh kamu cari? Menurut kamu, bagi kamu, Tuhan itu seperti apa? Tuhan itu kamu tempatkan sebagai apa di dalam hidupmu? Pak Hendro bisa tampilkan, enggak tahu terlihat atau enggak, tapi kemarin saya berikan sticky note, ya, who is Jesus to you? Ya, siapakah Tuhan bagimu? Ya, next Pak. Enggak terlihat ya tulisannya anak-anak. Ya, mereka saya beri kesempatan untuk 4 hal gitu ya. Bagimu Tuhan itu siapa sih gitu ya. Ada yang ngomong bagiku Tuhan itu sebagai sahabat temanku. Aku baca, setelah itu saya lihat sticky note yang ditempel anak-anak itu. Ada satu pesan yang malam hari ini ingin saya bagikan ke kita semua di sini gitu ya. Ada yang ngomong bahwa Tuhan itu sebagai sahabat dan teman. Terus ada juga yang bilang, juga sering saya anggap sebagai pacar gitu.
Ada yang bilang, bagiku Tuhan Yesus itu seperti Bapa yang tidak pernah meninggalkan. Kakak yang selalu ada. Terus ada ngomong yang Tuhan Yesus itu my teacher. Jesus is my God and Lord. Tuhan itu Tuhan. Ya. Bagiku Yesus adalah penolongku. Ya, Tuhan Yesus adalah tempat. Yesus itu tempat bercerita. Yesus number one di hidupku. Next. Hidupku penuh berkat karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu segalanya. Aku padamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ada di segala kehidupanku. Ini yang diungkapkan anak-anak teens. Nah, yang kuning-kuning itu ya. Jesus itu my guide. Dia yang menuntun aku. Ya, yang kuning lagi. He will help me out all times. Dia akan membantu. Ya, ini yang anak-anak sampaikan, ungkapkan bagi mereka Tuhan itu seperti apa. Bagi mereka Tuhan itu baginya itu sebagai apa? Saya bersyukur dan saya juga melihat bahwa bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua, baik secara fisik ya, anak yang kita lahirkan ataupun orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Bagaimana kita itu sebagai representasi atau perwakilan Tuhan yang mereka kenal. Ketika mereka bilang Tuhan itu sebagai Bapa, apakah kita ini sebagai Bapa yang baik yang mewakili merepresentasikan pribadi Bapa kita gitu? Apakah kita ini ketika dia menyatakan sebagai tempat untuk curhat yang paling enak gitu? Apakah kita ini sebagai orang tua atau sebagai teman yang nyaman buat anak-anak kita ini curhat? Ini tantangannya bagi kita semua. Kita di sini orang tua dan juga beberapa yang orang-orang yang dipercayakan untuk kita kasihi seperti itu. Ada satu tanggung jawab yang besar bagaimana kita ini membawa Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya anak-anak kita itu mengenal pribadi Tuhan. Supaya mereka dengan sungguh melihat bahwa Tuhan itu harusnya ditempatkan seperti apa. Harusnya Tuhan itu kenapa harus dicari dengan segenap hati? Kenapa harus dicari, ditanyakan dengan segenap hati dan jiwa kita? Satu tanggung jawab yang besar menurut saya buat kita dalam sikap sepak terjang kita, dalam keseharian kita, di dalam keluarga, di dalam keseharian kita, di dalam pekerjaan apapun gitu ya. Ternyata anak-anak itu ingin melihat siapa Tuhan itu dari hubungan kita dengan mereka. Jangan sampai anak-anak kita itu tidak mengenal Tuhan yang benar karena kita tidak pernah mengenalkan Tuhan, atau kita tidak manunggal dengan Tuhan sehingga relasi atau hubungan kita dengan anak-anak kita itu tidak mencerminkan Tuhan Bapa itu seperti apa. Ketika Tuhan tidak mereka lihat, fisiknya tidak mereka lihat, mereka melihat kita orang-orang yang katanya mengasihi Tuhan yang ada di sekitar mereka. Kalau mereka bilang dia adalah Bapakku, apakah kita ini sebagai Bapa yang seperti Tuhan? Jangan sampai ketika
Tuhan itu enggak terlihat, tidak bisa dilihat dan dirasakan. Konsep Tuhan hanya jadi sebuah konsep saja, pemikiran saja. Mereka enggak kenal benar. Biarlah malam hari ini kita sama-sama ini jadi tanggung jawab tugas kita di dalam keseharian kita, bagaimana kita membawa kehidupan Kristus. Kenapa Tuhan bilang, yuk manunggal dengan aku, karena itu yang dirindukan Tuhan ketika dia pengen cari aku dengan segenap hati, cari aku dengan segenap jiwa. Ajari mereka untuk tahu dan mengenal Tuhannya dan menanyakan dia dengan segenap hati. Ketika saya tanya ke anak-anak, mencari Tuhan, menanyakan Tuhan dengan segenap hati itu dengan cara seperti apa sih? Gitu. Ada beberapa jawaban gitu. Ada yang mencari Tuhan dan menanyakan Tuhan dengan segenap hati itu ketika datang beribadah, ketika baca firman, ketika berdoa. Nah, semua itu dilihat dari mana? Dari keluarga yang paling dekat. Ada satu jawaban yang menggembirakan gitu ya, menyenangkan gitu. Gimana mencari Tuhan dengan segenap hati? Ya, aku menyanyi. Karena apa? Melihat mamanya suka menyanyi gitu. Memuji Tuhan di setiap hari. Aku suka menari. Karena dia sambil worship, dia menari untuk Tuhan. Biarlah ini tuh jadi gaya hidup di dalam keluarga kita. Supaya anak-anak kita itu gak asing gitu, mencari Tuhan dengan sungguh itu seperti apa. Biarlah ini kita bawa. Ketika kita orang tua ini di keseharian tuh suka memuji Tuhan, suka worship, suka menyembah, anaknya melihat, oh mengenal Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati itu seperti ini ya. Ketika orang tua ya sama-sama bersuka gitu ya, sama-sama memuji, sama-sama berdoa, merenungkan firman, itu yang mereka lihat. Biarlah ini jadi warisan kita untuk anak-anak kita. Supaya mereka tahu bahwa bagaimana sih dengan kesungguhan mencari Tuhan. Kenapa Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh dicari. Kesungguhan mencari Tuhan, ya, mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, itu artinya apa? Memberi seluruh hidup kita gitu. Mencari Tuhan dengan kesungguhan, dengan segenap hati itu adalah mencari benefit atau manfaat hanya karena pribadi Tuhan, bukan benefit atau yang lain. Tadi kita bisa dengan sungguh-sungguh, dengan kesungguhan ketika kita mendapat manfaat yang lain gitu, tadi ngomong studi lah, karir, pekerjaan, kehidupan yang lebih baik. Mencari Tuhan dengan kesungguhan hati adalah mencari Tuhan karena pribadi Tuhan sendiri. Jangan sampai kita jatuh terjebak pada mencari Tuhan karena benefit yang diberikan bukan pribadi Tuhan yang dicari, tetapi benefit lain, manfaat yang lain, sehingga apa? Tuhan itu seperti yang dikenal oleh agama-agama lain misalnya, sebagai idol, sebagai
dewa yang harus disajikan untuk kita dapat sesuatu gitu. Tuhan kita enggak gitu. Kita mencari Tuhan dengan kesungguhan hati hanya karena kita rindu sama pribadi Tuhan itu sendiri. Mencari Tuhan dengan kesungguhan hati itu adalah sebuah proses transformasi atau perubahan di dalam hidup kita, di dalam perjalanan kita menemukan pribadi Tuhan sendiri. Jadi kesungguhan hati kita untuk mencari Tuhan adalah karena kita ini defaultnya, kodratnya diciptakan oleh Tuhan, karena Tuhan itu menciptakan kita untuk dirinya. Kesungguhan hati kita mencari Tuhan bukan karena yang lain-lain, tapi karena sebuah kerinduan kepada Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan yang menciptakan kita, yang mencetak blueprint kita adalah untuk dekat-dekat dan mencari Dia, mengenal Dia. Itu saja. Dengan sikap yang seperti ini adalah sebuah perjalanan kita untuk terus, nggak hanya nanti di kekekalan, tapi kekekalan tuh mulai sekarang gitu. Ketika kita setiap hari ini benar-benar mencari pribadinya, berusaha untuk mengenal Tuhan dengan lebih lagi, menyenangkan hatinya, berproses untuk Tuhan mengubahkan kita, akal budi kita, kasih cinta kita, apa yang diinginkan Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Sebagai orang yang gak bisa hidup tanpa kita dekat-dekat dengan yang memberi hidup. Itu saja. Dengan sikap itu, biarlah kita mengejar Dia dengan segenap, dengan sepenuh hati, dengan tadi enggak menyerah gitu, dengan tidak menimbang-nimbang, dengan tidak berhitung-hitung, tetapi segenap hati karena calling kita, panggilan kita, Tuhan menciptakan kita untuk mencari Dia, untuk dekat dengan Dia. Sehingga akses yang Tuhan beri, ya, keistimewaan yang Tuhan beri untuk menyediakan setiap saat dirinya untuk kita temui, itu bisa kita lakukan. Karena apa? Sama-sama rindu. Ini saja sih yang saya ingin bagikan pada malam hari ini. Jadi ketika kita ini menempatkan Tuhan itu sebagai pemilik hidup kita, kita nggak bisa hidup tanpa Dia. Sama seperti seseorang yang harus mengupayakan ketika dia nggak bisa bernafas gitu, dia harus mengupayakan. Nah, hidup kita, kesungguhan kita mencari Tuhan harusnya seperti itu. Sama seperti yang Tuhan pesankan kepada yang penulis tadi, mencari Tuhan dengan kesungguhan sama seperti engkau, bahkan harusnya lebih. Tuhan sendiri bilang kan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Kenapa? Ya itu sebenarnya defaultnya, cetakannya kita gitu, kodratnya kita mencari Dia. Jadi nggak ada yang dipisahkan gitu.
sekuler dan rohani, enggak, karena kehidupan kita ini utuh sepenuhnya adalah milik Tuhan, dan mencari Dia saja, dekat dengan Dia, menyenangkan Dia, itu adalah kehidupan kita sampai ke eternity, kekekalan, mulai dari sekarang. Tuhan memberkati.